Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi selanjutnya. Kita berdoa terlebih dahulu untuk memulainya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita melanjutkan pelajaran kita tentang sila keempat Pancasila, benda hidup, berkembang biak, dan lambang bilangan 40 sampai dengan 99. Anak-anak bisa buka buku paketnya, buku paket tema 7 di halaman 18, dan buku fokusnya di halaman 10 ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kamu itu kan sudah tahu dan sudah bisa membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Nah, coba di sini kita memberi tanda centang pada kolom yang sesuai ya, anak-anak ya. Coba lihat pada simbol Pancasila yang pertama itu adalah bintang. Bintang ini benda hidup atau benda yang tak hidup, anak-anak? Bintang ini benda yang hidup ya anak-anak ya, karena dia berada di langit dan bisa bergerak. Nah, lalu yang kedua ada simbol rantai. Rantai merupakan benda yang tidak hidup karena rantai itu terbuat dari besi. Yang ketiga itu pohon beringin. Pohon beringin merupakan benda yang hidup ya anak-anak. Karena bisa tumbuh dan berkembang. Kepala banteng. Nah, kepala banteng ini kita ibaratkan dengan binatang bantengnya ya. Berarti benda yang hidup. Nah, yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini juga benda yang hidup karena merupakan tumbuhan. Nah, anak-anak masih ingat kan anak dengan bunyi sila keempat Pancasila? Bunyi keempat sila Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ada beberapa sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ini, yaitu yang pertama, sikap untuk mengutamakan kepentingan bersama. Lalu yang kedua, menggunakan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya anak-anak ya. Jadi itu merupakan isi dari sila keempat Pancasila. Nah anak-anak, perhatikan simbol Pancasila berikut ini. Nah, coba anak-anak lihat yang mana sih yang merupakan simbol sila keempat Pancasila? Kepala banteng. Nah, kepala banteng itu adalah gambar buatan manusia, anak-anak. Ya kan? Nah, gambar kepala banteng itu adalah simbol keempat Pancasila. Nah, banteng itu merupakan hewan ciptaan Tuhan. Nah, banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup itu dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Nah, anak-anak, benda hidup itu memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat itu sangat penting untuk kesehatan. Nah, makanan sehat itu terdiri dari daging, buah-buahan, dan sayuran. Semua itu termasuk makanan sehat. Nah, anak-anak, apakah anak-anak suka makan buah? Apakah anak-anak suka makan sayur? Nah, anak-anak, salah satu ciri benda hidup tadi adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak berarti memiliki keturunan ya anak-anak ya. Nah, cara berkembang biak itu ada berbagai cara. Ada yang bertelur, melahirkan anak, bertunas, dan lain-lain. Anak-anak, tanaman itu menebarkan benihnya yang tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, manusia juga berkeluarga dan memiliki anak. Semua benda hidup itu perlu berkembang biak ya anak-anak ya. Nah, coba anak-anak lihat di halaman buku paketnya. Di halaman 22. Nah, di sini ada anak yang sedang makan sayur, ada anak yang sedang makan buah, dan ada anak yang sedang minum susu.
Nah, di sini Dayu itu suka makan buah pisang, Lani juga suka makan buah pepaya, Beni suka makan buah apel. Nah, sekarang kita akan menghitung banyaknya buah tersebut, anak-anak. Banyak buah apel itu ada 44 buah. Nah, kalau lambang bilangan dari 44 itu adalah angka 4 dan 4. Kalau dibaca atau ditulis menggunakan huruf menjadi 44 menggunakan huruf ya anak-anak ya. Nah, yang kedua di sini ada banyaknya pisang. Itu ada berapa buah? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pisang. Nah, bila ditulis, Ibu hanya menghitung sebanyak ini ya. Misalnya satu tandan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tandan. Kalau ditulis menggunakan huruf, maka 10 menggunakan huruf. Banyaknya pepaya ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya ada berapa ke bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. Berarti ada 6 deret. 60. 60 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 65. 65 kalau ditulis angkanya berarti 6 dan 5. Tapi kalau ditulis menggunakan huruf yaitu 65 menggunakan huruf. Nah, lihat di sini tuliskan nama atau lambang bilangan berikut. Kalau ditulis menggunakan angka itu merupakan lambang bilangan ya anak-anak ya. Kalau ditulis menggunakan huruf berarti itu nama dari bilangan tersebut. Nah, di sini ada 57. 57 itu ditulis 5 pakai huruf LIMA. 50 PULUH 7 TUJUH 7 seperti itu ya anak-anak ya. Nah, di sini yang diketahui itu hurufnya 43, maka anak-anak harus menuliskan lambangnya. Lambang dari 43 itu adalah angka 4 dan 3. 43 seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini tugasnya itu ini anak-anak. Ini ada di halaman 25 buku paket tema 7. Nah, anak-anak di sini petunjuknya mengisi titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan. Nah, anak-anak juga bisa mengguntingnya karena sudah tersedia angka di bawah. Tetapi sebelum itu, kalau anak-anak mau mengerjakannya dengan cara menggunting dan menempel, maka anak-anak harus fotokopi dulu buku ini ya. Yang khusus untuk halaman 25 ini bisa ditempel di buku PS tematik anak-anak. Tapi kalau anak-anak tidak mau fotokopi, anak-anak bisa buat sendiri dan langsung tulis saja. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi jangan buku ini yang digunting, harus difotokopi dulu terlebih dahulu kalau mau mengerjakannya menggunakan teknik menempel dan menggunting. Tetapi kalau misalnya anak-anak mau langsung menulis saja, langsung sekalian menggambar, karena ini tidak terlalu sulit, maka tidak perlu difotokopi anak-anak ya. Nah, demikian materi tematik kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ibu Guru. Kita harus menutup perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua.